Bagaimana kelanjutan skandal dugaan pemalsuan salinan putusan MK? Sudah bergabung advokat Ziko Leonard Simanjuntak dan juga pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat malam Bang Ziko, Mas Ferry. Selamat malam. Malam Mbak Zilvia. Baik, Bang Ziko, Anda ke Setnek, apakah sudah ada jawaban dari Setnek? Kapan kira-kira ada jawaban soal izin untuk bisa memeriksa hakim MK? Tadi baru kami ke Setnek baru hari ini. Tadi sih ketika kami bertanya apakah akan ada jawaban kapan, dibilang ditunggu saja. Tapi kalau menurut ketentuan undang-undang itu harus dalam waktu 5 hari kerja ada jawaban. Gitu. Oke, sambil menunggu jawaban dari Setnek, apakah laporan Anda ini sebetulnya sudah ditindaklanjuti sampai mana oleh pihak kepolisian? Saya belum dapat kabar apa-apa sampai sekarang. Belum dapat info apapun ya? Tapi memang Anda sengaja berinisiatif untuk mengajukan izin kepada Presiden supaya nanti kalau kepolisian sudah memproses ini akan lebih cepat? Iya, karena kan memang ada tenggat waktu ya. Jadi juga supaya kita tidak terlalu lama menunggu ya kami mengajukan itu. Ditambah lagi kan kemarin ada respon mengejutkan dari pemerintah katanya tidak perlu izin Presiden. Padahal undang-undangnya perlu. Nanti kan takutnya terjadi takut terjadi lempar-melempar gitu. Padahal sebenarnya di undang-undang jelas dikatakan harus ada izin Presiden gitu. Betul ya Mas Ferry, untuk bisa memeriksa hakim MK harus ada izin Presiden? Ya, harus izin Presiden ya, tidak bisa serta-merta kemudian hakim MK mendatangi kepolisian untuk diperiksa. Bagaimanapun itu kan soal marwah peradilan juga ya, yang kemudian juga perlu diperhatikan. Saya sebenarnya tidak dalam konteks melarang ya, tentu saja melaporkan ini adalah hak warga negara, apalagi Ziko kan termasuk yang dirugikan dengan tindakan katakanlah ya pengerusakan dokumen dalam bentuk putusan gitu ya. Tetapi saya sempat mengusulkan agar proses MK terlebih dahulu bisa membuktikan pelanggaran etik, baru akan diketahui figur yang bermasalah, maka figur yang bermasalah itu dilaporkan ke kepolisian sehingga jauh lebih memudahkan. Juga saya pikir prosesnya juga tidak bertentangan dengan hukum. Karena saya pikir Ziko akan kerumitan ya menunggu izin Presiden itu. Bagaimanapun Presiden punya, saya mau mengatakan konflik kepentingan tersendiri ya dengan diperiksanya hakim konstitusi dan yang terjadi terkait dengan perubahan putusan MK itu, karena proses pemberhentian Hakim Aswanto dan pelantikan hakim yang lain itu kan ada kaitannya dengan pilihan Presiden mengabaikan putusan MK dan undang-undang MK ya, dengan melantik Hakim Guntur Hamzah. Padahal kita ketahui bersama kemerdekaan kekuasaan kehakiman harus terjaga. Nah, di konteks ini menurut saya memang pilihannya harus ke MK terlebih dahulu, baru kemudian setelah terbongkar figur yang bermasalah dilaporkan ke kepolisian. Oke, kembali lagi ke Bang Ziko, kenapa tidak menunggu dulu proses etik di MK baru ke kepolisian? Iya, saya setuju kalau memang etik harus berjalan dulu seperti di kasus Verdi Sambo ya, dia diputus etik dulu baru pidana. Tapi kenapa saya tidak menunggu itu, karena saya punya kekhawatiran begini, ini kan yang melakukan pasti levelnya adalah pegawai, panitera, ataupun di kesekjenan. Pegawai ini pasti disuruh oleh entitas yang lebih tinggi. Tidak mungkin orang melakukan pidana kalau tidak menguntungkan dirinya, dan ini adalah pidana. Dan ini pasti akan menguntungkan orang yang melakukan. Tetapi pertanyaan sekarang, apa keuntungan yang didapat pegawai? Nggak ada. Pasti ada yang entitas yang lebih tinggi yang menyuruh melakukan. Kekhawatiran saya, karena MK ini hanya bisa memeriksa semua, tetapi nanti putusannya hanya bisa dikenakan kepada hakim konstitusi, tidak bisa ke pegawai. MK tidak bisa menjatuhkan sanksi ke pegawai. Khawatir saya adalah pegawai yang melakukan itu pasang badan, dia disuruh pasang badan. Kamu bilang saja kamu yang melakukan.
kan dia kan tidak bisa disanksi nanti oleh MK-MK, sehingga dia pasang badan. Ketika diperiksa oleh MK-MK dia berbohong. Itu kekhawatiran saya. Nah, Oke. oleh karena itu setelah berbagai pertimbangan saya laporkan ke polisi, karena kalau polisi kan dia nggak bisa bohong. Begitu. Oke, baik. Mas Ferry, menurut Anda kekeliruan yang terjadi ya antara putusan yang dibacakan hakim dengan salinan putusan itu adalah kekeliruan yang disengaja atau tidak disengaja? Mas Ferry? Oke, audionya belum muncul, kita sepertinya terputus ya sambungannya dengan Mas Ferry. Kita coba lagi, kembali ke Bang Ziko. Anda menduga ini pasti disengaja ya, Bang Ziko. Kenapa dugaan Anda seperti itu? Ya, disengaja karena yang diubah bukan cuma putusan. Yang diubah adalah risalah sidang. Jadi kita, apa yang diucapkan di sidang itu, kata per kata kan diketik oleh MK, dibuat jadi namanya risalah. Di risalah berubah juga. Jadi bukan cuma putusan. Kalau cuma putusan, mungkin kita masih bisa beretikat baik, oh itu typo, nggak mungkin salah. Masih bisa berpikir baik kalau mau berpikir baiknya bilang itu typo. Tapi ini risalah, jadi ada 2 file yang diubah. Kalau sudah 2 itu tidak mungkin ketidaksengajaan, pasti sengaja. Gitu kecurigaan saya dari awal. Oke, karena perubahan terjadi di salinan putusan dan juga risalah. Nah, sebetulnya bagi masyarakat yang belum paham ini, Bang Ziko, perbedaannya apa ketika frasanya itu berbeda dari dengan demikian menjadi ke depan? Implikasi hukumnya itu seperti apa perbedaan karena perbedaan ini? Ya, saya sudah dengar dari beberapa pihak juga termasuk Bang Ferry ketika tempo hari diwawancara ya. Sebenarnya kan ini kan implikasinya begitu besar. Karena yang melakukan penggantian Pak Aswanto adalah DPR dan disahkan oleh Presiden. Oleh karena itu, kalau MK menggunakan kata-kata dengan demikian yang tadi di awal sudah diputarkan videonya, dengan demikian MK menyatakan bahwa penggantian Pak Aswanto bermasalah. Dan DPR dan Presiden yang melakukan penggantian dan mengesahkan penggantian itu sudah melanggar hukum. Tetapi kalau kata-katanya ke depan, Pak Aswanto nggak apa-apa diganti, tapi ke depannya nggak boleh. Nah ini jadi implikasinya besar, karena yang kena justru ke DPR dan Presiden. DPR sebagai pihak yang mengganti, dan Presiden yang mengesahkan penggantian. Begitu Mbak. Oke, baik. Terakhir, tampaknya Mas Ferry sudah kembali bergabung ya. Mas Ferry, tadi saya bertanya ke Anda, menurut Anda kekeliruan ini terjadi karena hal yang disengaja atau tidak disengaja? Kalau saya sudah bisa pasti ya, pasti ini disengaja. Karena 2 frasa itu sangat berbeda. Maknanya, Ziko sudah jelaskan tadi. Apalagi kalau kita ingat prosedurnya di MK itu begini. Dia akan dibacakan dan putusan itu akan diperlihatkan di layar. Jika ada perbedaan antara yang dibacakan dengan apa yang dituliskan, maka otomatis yang dituliskan itu diganti sesuai dengan apa yang dibacakan. Jadi MK hampir bisa dipastikan tidak akan miss soal putusan yang dibacakan dan kemudian disesuaikan dengan apa yang ditulis. Nah ini maknanya jauh sekali berseberangan ya. Seolah-olah makna perubahan ini menghalalkan proses pergantian kemarin dan yang digantikan tidak akan bisa digantikan sebagaimana apa yang terjadi dengan Pak Aswanto. Jadi jelas kelihatan ada kepentingan personal di dalamnya. Sehingga sebenarnya pembuktiannya gampang bahwa ini memang disengaja, ada yang bisa diketahui ini diuntungkan siapa, sehingga itu bisa jadi langkah awal untuk pembuktian ke siapa pelakunya. Jadi bagi saya sebenarnya tidak bisa juga dalam konteks ini Ziko disalahkan karena ada kerugian yang luar biasa besar yang terjadi untuk Ziko dan teman-teman. Kedua, juga tidak bisa disalahkan ke kepolisian, Mbak Zilvia. Kenapa? Karena relatif MK itu kan berkaitan dengan hakim ya. Mantan hakim, hakim itu sendiri, Dewan Etik Hakim Konstitusi. Jadi MK mencoba mengoreksi MK sendiri, semacam jeruk makan jeruk kata saya. Hampir mustahil kemudian ini akan jauh dari semangat independen untuk membongkar ini semua. Tapi memang harus dipikirkan juga bagaimana marwah peradilan terjaga kalau ternyata pelakunya bukan semua orang. Nah ini perlu dipertimbangkan baik-baik oleh siapapun. Kalau bagi Ziko sebagai pencari keadilan dia punya hak
dia mau melaporkan kemana saja untuk keadilan bisa ditemukan, itu hak dia. Dan MK harus memikirkan cara dan jalan terbaik untuk membongkar agar marwahnya kembali seperti sedia kala. Baik, kalau begitu Mas Ferry Amsari dan juga Ziko, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Kita akan kawal terus bagaimana proses di MK dan juga di kepolisian. Terima kasih.